sebelah kanannya Prof. Hening, Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarto, dan yang paling kanan adalah Profesor Sanafri Awang, Ketua Senat Akademik Fakultas. Yang paling ujung Dr. Andi Sandi, Sekretaris Universitas Gadjah Mada. Prof. Hening barangkali untuk bisa mengawali menyampaikan statementnya setelah pertemuan dengan tim dari TPUA. Monggo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang. Tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jangan keliru. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman, kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Cuma itu tadi, pengen ada gambarnya gitu. Ini saya sudah glowing. Jeh, makanya ya, mas, mbak, matur nuwun sangat. Saya kira ini bagian dari literasi kepada publik mengenai bagaimana kita menghandle pemberitaan, karena ini bagian dari edukasi kepada generasi yang akan datang, agar mereka kemudian belajar bagaimana pemberitaan yang akurat, yang sesuai dengan data dan lain sebagainya ya, tidak terjebak kepada
asumsi-asumsi, interpretasi-interpretasi tanpa adanya bukti yang jelas. Ini saya kira menjadi tugas kita semua sebagai kami sebagai akademisi, teman-teman sebagai wartawan. Demikian, Mas Ari menambahkan. Silakan Pak Ari. Terima kasih saudara-saudara semua. Jadi posisi UGM itu domain akademik. Karena domain akademik, tugas kita menjelaskan berdasarkan data bahwa seseorang yang memang tercatat, yang itu memenuhi prosedur berdasarkan tridharma, berdasarkan dokumen yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wening, memang itu kenyataannya. Gitu. Di luar itu bukan domain kami, dan spekulasi atas itu semua sebetulnya membuat kita berlarut-larut. Atas dasar itu kami mohon dengan hormat, tadi juga alumni juga, kebetulan 3 yang bertanya itu juga alumni gitu. Dan saya percaya pertaruhan kita pada integritas. Integritas dalam arti publik juga melihat dan publik menyoroti atas itu. Dan kami tidak ingin juga berspekulasi lebih jauh. Jadi domain kami itu, dan kami meyakini juga di dalam proses ini kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam. Dan kami membuka diri atas itu semua. Dan tentu Universitas Gadjah Mada selalu berpegang teguh pada prinsip integritas itu. Integritas dalam arti kita punya values, nilai, dan Universitas Gadjah Mada ini milik rakyat Indonesia, milik publik, dan kita punya koridor. Kami tidak ingin juga diseret lebih jauh pada urusan politik seperti blocking dan seterusnya. Kalaulah memang ada hal-hal yang kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, mohon dengan hormat kita bisa selesaikan dengan ukuran akademik. Dan dasar itu kita punya koridor, dan kami juga terima kasih misalnya kalaulah niatan baik untuk melakukan klarifikasi, kami terbuka itu. Tetapi ada otoritas yang juga memang harus dihormati. Sehingga ada entah itu peraturan, entah itu etik dan seterusnya kita harus jaga. Sekali lagi itu poinnya, dan terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Ari. Pak Dekan, monggo. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, wartawan semua. Saya menjelaskan sedikit saja, ini berkaitan dengan teknis, bahwa tadi setelah disampaikan oleh Bu WR bahwa seseorang, ya dalam hal ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen, dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya, yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Ya. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti itu. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan, begitu ya, Bu WR. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, silahkan sebutkan nama dan asal medianya. Ya, jadi memang menurut kami kedatangan 3 orang tadi itu kapasitas sebagai apa? Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik begitu. Jadi kami bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan. Begitu ya, karena di situ kan ranah formal ya, semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi memang data itu ada semua di kami ya. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga peneliti, melihat itu menjadi penting. Tidak hanya berdasarkan apa kata orang, tapi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya, dan nanti ketika di pengadilan kalau itu dibutuhkan akan kami tunjukkan. Ya seperti itu Mas ya. Memang ya ada usaha ini meminta kami untuk minta macam-macam begitu ya. Tapi kami sudah menunjukkan kok tadi skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya kesulitan untuk mendapatkan mengakses skripsi tersebut, kami tunjukkan tadi, sudah kami tunjukkan. Foto-foto ketika wisuda itu juga sudah kami tunjukkan ya. Dan ada juga skripsi pembanding dari teman, kami tunjukkan satu, meskipun kami, teman-temannya itu bawa semua sebetulnya tadi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu ya. Tapi kami tunjukkan satu gitu ya. Oh ada berapa tadi Pak yang datang? Satu, ada 11 orang yang datang, ada yang datang dari Lombok, dari Jakarta, dari Aceh ya kalau enggak, itu orang Jogja juga ya, ya sudah pindah sini. Ada 11 orang laki-laki perempuan yang temannya satu angkatan itu. Tadi juga datang semua di apa namanya, tidak semua di dalam ruang ya. Mereka datang sendiri, ya mereka datang sendiri dengan biaya sendiri gitu ya, karena mereka sebetulnya ya concern ya sebagai seorang alumni, kemudian dalam konteks ini kan UGM seperti dijadikan sebagai ladang kontestasi, ya, mereka concern sehingga kemudian mereka datang atas inisiatif sendiri begitu. Baik, ada lagi silakan teman-teman. Yuk silakan. Ya. Jadi yang kedua saya kira ya, jadi kita dalam posisi UGM menjelaskan sebagai sebuah institusi yang ditanya apa yang kami lakukan, apa yang terjadi itu dalam posisi itu. Ya, jadi posisi UGM dalam konteks ini adalah menjelaskan secara material ya apa yang kita punya. Mungkin saya kira demikian gitu ya. Mohon izin nambahin sedikit terkait dengan kebebasan keterbukaan informasi untuk yang UGM ya. UGM itu akan memberikan pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi
itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi dilakukan. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh pada pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada pengkhususan untuk beliau saja, tetapi untuk semua alumni yang di UGM. Pengaten, matur nuwun. Ya, baik, mungkin masih ada lagi teman-teman. Ya, silakan. Satu lagi ya. Oke, ya. Terkait dengan tindakan UGM, harus dilihat gugatannya di Pengadilan Solo itu ke UGM sebagai pihak terkait atau tidak. Kalau tidak, UGM akan bersifat ya seperti biasa, pasif. Kecuali ada perintah pengadilan untuk menghadirkan alat bukti, kami akan siap. Terakhir adalah di Jakarta Pusat, yang kemudian itu di NO. Tadi teman-teman alumni juga yang 3 datang itu mengatakan di NO. Itu kami tergugat keempat, 2023. Tapi itu di NO di sana. Jadi nanti harus dilihat dulu. Kalau UGM memang menjadi pihak yang tergugat, kita akan siap. Di sisi yang lain kalau tidak tergugat, tetapi diperintahkan oleh pengadilan untuk menjadi saksi, kami akan datang. Yang kita tergugat keempat, sama berarti dengan yang ini. Ya kita akan siap untuk bersaksi di sana. Intinya UGM siap. Baik, baik, terima kasih teman-teman. Bu, ini masih ada yang disampaikan? Cukup? Rilisnya sudah Ya. Baik, sekali terima kasih. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat